Selamat pagi, saya Alvina Gula dengan NPM 2436140030 dengan Prodi Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat, yaitu analisis kelayakan implementasi teknologi blockchain pada PT Asuransi Jasa Indonesia. Nah, kita akan masuk dalam latar belakangnya. Itu ada perkembangan teknologi digital mendorong transformasi industri asuransi. Yang kedua ada PT Asuransi Jasa Indo telah menerapkan sistem digital dalam operasionalnya. Yang ketiga ada masih terdapat kendala seperti proses klaim yang lambat, resiko fraud, keamanan data, integrasi sistem yang belum optimal. Nah, keempatnya ada blockchain menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, kita akan masuk dalam tujuan penelitian. Ada beberapa penelitian di sini, yaitu ada menganalisis kondisi digitalisasi PT Asuransi Jasa Indo, mengidentifikasi permasalahan perusahaan, menganalisis kelayakan implementasi blockchain, membandingkan database, cloud computing, dan blockchain, memberikan rekomendasi teknologi yang tepat. Nah, profil perusahaannya itu PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo merupakan salah satu perusahaan asuransi umum milik negara yang berdiri pada tahun 1973. Saat ini Jasindo menjadi bagian dari Indonesia Financial Group atau IFG. Perusahaan ini menyediakan beberapa jenis produk asuransi seperti asuransi kendaraan, kesehatan seperti perjalanan seperti pertanian hingga kelautan. Karena melayani banyak nasabah dan mengelola data dalam jumlah besar, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang aman, cepat, dan mampu menjaga kesayangan dan pelanggan. Ada gambaran proses bisnis yang ini itu pada sini ini dapat dilihat alur proses bisnis perusahaan. Pertama, calon nasabah mengajukan permohonan asuransi. Selanjutnya, perusahaan melakukan proses underwriting atau analisis risiko untuk menentukan apakah permohonan dapat diterima. Setelah disetujui, polisi diterbitkan dan nasabah menyambar permi. Data tersebut kemudian disimpan dalam sistem perusahaan. Jika suatu saat terjadi risiko yang dijamin oleh polisi, nasabah dapat mengajukan klaim. Perusahaan akan mengverifikasi dokumen yang diberikan. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka pembayaran klaim akan dilakukan. Karena proses ini dilibatkan banyak pihak, diperlukan sistem yang mampu menjaga keamanan data sekaligus mempercepat proses verifikasi. Nah, ada identifikasi permasalahan. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 5 permasalahan utama. Yang pertama adalah keamanan data. Perusahaan menyimpan data pribadi dan data keuangan nasabah sehingga harus melindungi dari bocoran maupun serangan siber. Kedua, proses klaim yang masih cukup lama karena masih melalui beberapa tahap pemeriksaan. Ketiga, masih terdapat risiko fraud seperti pemalsuan dokumen atau klaim ganda. Keempat, sistem antara perusahaan dengan rumah sakit, bengkel, maupun bank sebelum sepenuhnya terintegrasi sehingga pertukaran data masih membutuhkan waktu. Nah, kelima ada transparansi informasi kepada nasabah masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengetahui status klaim secara lebih mudah. Ada analisis fastbone itu untuk mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut digunakan metode fastbone analysis. Dari analisis diketahui bahwa lambatnya proses klaim tidak hanya disebabkan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, prosedur kerja yang panjang, pengelolaan dokumen, sistem yang belum terintegrasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, dengan mengetahui akar penyebabnya, perusahaan dapat menentukan solusi yang lebih cepat. Terus ada analisis digitalisasi. Nah, saat ini Jasindo telah
menggunakan berbagai sistem digital seperti sistem manajemen polisi, sistem klaim atau CRM, website aplikasi mobile, dan pembayaran digital. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu terbahasa yang masih terpusat sebagian proses verifikasi yang masih manual dengan integrasi data yang belum maksimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan teknologi yang mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem yang sudah ada. Itu ada blockchain decision framework. Itu untuk mengetahui apakah blockchain benar-benar diperlukan digunakan blockchain decision framework ini analisis menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi hampir seluruh kriteria penerapan blockchain. Hal ini karena perusahaan mengelola data yang sensitif, melibatkan banyak pihak, membutuhkan transparansi, keamanan yang tinggi, dan kemudahan audit. Dengan demikian, blockchain dinilai yang untuk diterapkan pada proses tertentu di perusahaan. Terus ada perbandingan teknologi. Nah, pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara database konvensional, cloud computing, dan blockchain. Database konvensional memiliki keunggulan pada biaya yang lebih rendah pada akses yang cepat. Nah, cloud computing ini memberikan fleksibilitas penyimpanan data serta kemudahan akses dari berbagai lokasi. Sedangkan blockchain unggul dari sistem keamanan, transparansi, dan integrasi data karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan sulit dimanipulasi. Nah, oleh karena itu, solusi terbaik bukan mengganti seluruh sistem dengan blockchain, tetapi menggabungkan cloud computing dan blockchain sesuai kebutuhan perusahaan. Dan ada manfaat blockchain yaitu keamanan data, meningkat proses klaim, lebih cepat, mengurangi fraud, transparan, meningkatkan audit, lebih mudah, smart content. Nah, ada risiko implementasi. Ya, risiko ini yang pertama ada investasi awal tinggi, membutuhkan SDM ahli, integrasi sistem lama, penyesuaian regulasi, waktu implementasi cukup panjang. Nah, di sini ada analisis finansial. Nah, dari sisi finansial, implementasi blockchain diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar 4,8 miliar. Nah, biaya tersebut meliputi pengembangan sistem infrastruktur, integrasi sistem, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan. Walaupun investasi awal cukup besar, manfaat jangka panjang yang diproses berupa efisiensi operasional pengguna, pengurangan fraud, serta peningkatan kualitas layanan dinilai maupun memberikan keuntungan bagi perusahaan. Terus ada dampak dan regulasi. Nah, bagi konsumen, menerapkan blockchain memberikan dampak positif berupa keamanan data yang lebih baik, proses klaim yang lebih cepat, serta informasi yang lebih transparan. Dalam menerapkan, perusahaan juga harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang P2SK, serta peraturan OJK agar implementasi berjalan sesuai ketentuan hukum. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini itu berdasarkan seluruh hasil analisis dapat disimpulkan bahwa blockchain layak diterapkan pada PT Asuransi Jasindo, terutama pada proses yang membutuhkan keamanan dan transparansi tinggi seperti pengelolaan polisi dan klaim. Teknologi ini mampu meningkatkan keamanan data, mempercepat proses klaim, mengurangi resiko fraud, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Namun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap agar perusahaan dapat menyesuaikan anggaran, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Nah, demikian dari presentasi saya. Terima kasih.